Halo teman dari Vlog, apa kabar? Gue doain kalian semua sehat ya sekeluarga. Hari ini gue lagi ada di Auto 2000 Permata Hijau. Dan di sini gue akan mereview sebuah Toyota Race yang hadir bertepatan dengan ulang tahun Toyota Indonesia ke-50. Jadi Toyota Race ini termasuk ke dalam segmen subkompak crossover SUV. Itu berarti crossover SUV yang ukurannya cukup mungil. Sementara di Indonesia sendiri, di segmen itu diisi seperti mobil Nissan Magnit, ada juga Kia Sonet, Daihatsu Rocky yang merupakan saudara kembarnya, dan ya, yang di samping gua tentunya ya, Toyota Race. Toyota Race sendiri memang semenjak awal diluncurkan di Indonesia ini sudah banyak memprediksi ini bakal jadi mobil dari Toyota yang laris manis di pasaran. Dan gue sendiri pun setuju setelah melihat langsung secara desainnya maupun juga untuk fiturnya. Sementara teman-teman, kalau kita ngomongin variannya pun juga cukup bervariatif. Memang variannya itu dasarnya hanya ada dua sekarang, yaitu G dengan yang GR Sport. Keduanya memiliki opsi transmisi manual maupun CVT. Sementara ada juga yang pilihan single tone atau satu warna, ada juga yang two tone di mana atapnya itu warnanya hitam. Selain itu, untuk di yang GR Sport itu masih ada pilihan yang dilengkapi dengan fitur TSS, ada juga yang tanpa TSS. Dan nantinya di semester berikutnya, Toyota juga akan mengeluarkan Toyota Race yang menggunakan mesin 1200 cc tapi NA atau non turbo. Oh iya teman-teman, ngobrolin tentang GR Sport, gue pengen ngejelasin dulu bedanya GR Sport dengan GR. GR ini kan kepanjangannya Gazoo Racing. Itu adalah divisi motorsport atau balapnya dari Toyota. Yang ngebedain, kalau GR yang tanpa sport, itu dia memang model dari Toyota yang high performance. Jadi emang beneran mobil kenceng ya, bahasa gampangnya. Tapi kalau yang GR Sport, ini lebih ke arah aksen aja. Jadi aksesoris-aksesoris yang menempel supaya menambah kesan sporty. Ya mungkin kalau misalnya sebelumnya kayak TRD, itu ada TRD, ada juga yang TRD Sportivo. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu semua tentang fitur dan kelengkapan lain dari Toyota Race ini. Jadi gue akan membuatnya lebih singkat dan gue akan membicarakan tentang 5 hal yang menurut gue cukup menarik. Yang pertama, kita akan ngobrolin tentang plus minus sasis terbaru. Jadi Toyota Race ini dia menggunakan platform atau sasis yang disebut TNGA, Toyota New Global Architecture. Dia itu adalah sharing platform di mana sasis yang dibuat oleh Toyota ini dia menggunakan satu template atau basic yang sama lalu digunakan ke beberapa mobil. Jadi satu sasis basicnya itu bisa digunakan mungkin untuk Toyota Corolla, untuk Toyota Altis, dan lain-lain. Kalau yang Toyota Race sendiri, ini sebenarnya sasis TNGA-nya itu dikembangkan bareng dengan Daihatsu yang bernama DNGA atau Daihatsu New Global Architecture. Jadi kalau sasis-sasis untuk mobil yang kelas A atau B ukuran kecil, itu lebih banyak Daihatsu yang involved atau turun tangan dalam membuatnya. Sementara kalau sasis yang kelas C ke atas, itu lebih banyak dikerjakan oleh Toyota. Apa kelebihan dari sasis TNGA ini? Pertama adalah keamanan. Yang kedua adalah kenyamanan pastinya. Jadi Toyota, dia memfokuskan kepada 3 hal teman-teman. Agility, berarti untuk kesigapannya atau kecekatannya lebih luas gitu. Yang kedua adalah visibility, yaitu untuk pandangannya bisa jauh lebih enak kita nyetirnya. Dan satu lagi adalah stability, yaitu untuk tingkat kestabilan dari handling mobil ini. Jadi dari situ kita ketahuin kalau kita menggunakan mobil-mobil yang udah basic teknologi TNGA ini, kita handlingnya itu lebih enak teman-teman. Lebih enak di setir, lebih stabil untuk di setir, dan ya itu dia satu lagi, untuk safety-nya juga jauh lebih aman. Tapi kekurangannya apa? Karena mobil-mobil kebanyakan sekarang itu sharing platform, kita nggak bisa terlalu ngerasain karakter spesifik dari satu mobil dengan mobil lainnya lagi. Karena basicnya itu menggunakan sasis yang sama. Beda kayak zaman dulu yang satu sasis itu untuk satu model mobil. Pada akhirnya karakternya bisa lebih kental antar model-model mobil tersebut.
Yang kedua teman-teman, kita akan ngebahas tentang suspensi dan kaki. Jadi Toyota Race di bagian depan ini menggunakan sistem suspensi McPherson Strut. Itu berarti sama dengan kebanyakan mobil-mobil modern lainnya. Sementara yang bagian belakang ini menggunakan torsion beam axle. Sementara torsion beam ini lebih banyak digunakan di mobil-mobil sedan atau hatchback yang ukurannya kecil. Misalnya di Toyota Agya atau di Toyota Yaris. Sementara di SUV memang kebanyakan yang ukuran sedang atau besar itu menggunakan multi-link di bagian belakangnya. Tapi kalau untuk di Toyota Race ini, walaupun dia crossover SUV, tapi karena juga dia size-nya kecil, menggunakan torsion beam ini dirasa sudah jauh dari yang namanya cukup. Apalagi kembali lagi kita ngeliat harganya yang di bawah 300 jutaan. Kalau dengan kombinasi depan McPherson dan belakang torsion beam, itu yang sama persis adanya di Corolla Cross. Jadi, gue memprediksi untuk handlingnya, kalau kita nggak bener-bener full beban, orangnya full ditambah barang-barang lagi di belakang ya, itu akan terasa handlingnya sangat enak dan sangat stabil. Tapi kalau misalnya terlalu berat, dengan keadaan full load kayak gue bilang tadi, emang diprediksi dia body roll-nya akan udah mulai cukup berasa, ketimbang mungkin kalau di bagian belakangnya itu menggunakan sistem suspensi yang lebih advance lagi. Sementara kalau buat ban dan velg ya teman-teman, sekarang ini emang tersedia juga dua tipe. Pertama untuk velg yang single tone kayak di GR Sport, ada juga yang two tone di tipe yang G. Dan bannya menurut gua juga ukurannya proporsional di bodi Toyota Race ini dengan ukuran 205/60. Sementara kalau di tipe G, karena velgnya dia lebih kecil, 16 inci, profil bannya di 205/65. Itu sebenarnya menurut gue agak lebih keren sih ya kalau yang pakai velg 16. Buat yang suka dengan gaya-gaya rally look atau yang lebih gaya OEM kaleng-kaleng, bisa jadi alternatif yang bagus pakai nanti velg yang tipe G-nya. Oh ya teman-teman, satu hal lagi ya, untuk remnya di bagian belakang ini masih menggunakan rem tromol. Tapi menurut gue sangat nggak apa-apa, karena pertama juga bukan cuma masalah harganya yang menurut gue udah sangat ekonomis, tapi juga untuk mobil dengan bobot 1 ton, tenaganya di bawah 100 HP, untuk pengeremannya dengan belakangnya tromol ini menurut gue udah lebih dari cukup. Dan satu hal lagi teman-teman, nggak selamanya ya kita pakai yang namanya full cakram depan belakang, itu juga akan lebih baik. Jadi ikutin standar pabriknya, selama mobilnya emang masih standar, baiknya emang untuk yang masalah pengereman ini tetap menggunakan rem asli dari pabrikan. Yang ketiga, kita akan ngebahas mesin turbo terbaru. Mesin yang digunakan di Toyota Race ini adalah mesin 1KR VET, 3 silinder, 1000 cc dengan turbo. Mesinnya ini bisa menghasilkan tenaga sekitar 97 HP dan torsinya 140 Nm. Secara sekilas, kita ngelihatnya emang seperti mesin Toyota Agya yang diturboin, teman-teman. Emang basic mesinnya sama, tapi sebenarnya ini bukan benar-benar mesin Toyota Agya yang langsung dirubah jadi force induction. Karena mesin yang digunakan untuk Agya itu adalah 1KR DE, sementara ini berasal dari mesin 1KR FE. Di mana perbedaannya ada di beberapa bagian, di mana kalau yang mesin ini dia itu secara materialnya lebih banyak yang heavy duty atau lebih kuat, secara endurance-nya juga lebih bagus karena kita akan merasakan siksaan dari turbo ya, force induction dari turbo. Jadi emang secara materialnya dia harus bisa lebih kuat teman-teman. Jadi kalau yang di mesin Toyota Agya masih lebih banyak yang bahan plastik resinnya, sementara di Toyota Race ini mesinnya secara materialnya sudah lebih heavy duty atau lebih kuat lagi untuk bisa menjabani turbonya. Sementara teman-teman, sedikit sharing mengenai penggunaan mesin turbo ini. Toyota Race ini nanti diprediksi akan dimiliki oleh banyak orang yang mungkin sebelumnya belum pernah menggunakan mesin turbo atau tidak terlalu berorientasi yang namanya punya mobil itu ke high performance. Jadi gue sambil mengingatkan juga bahwa seperti mesin di Toyota Race ini, sebaiknya kita jangan jorok, mesti disiplin sama yang namanya perawatan mobil. Karena mesin turbo itu kita harus bisa lebih cermat dan teliti lagi dalam misalnya pemilihan oli, lalu juga untuk saatnya servis, baik itu kita mau ngomongin servis ganti olinya atau ganti filter udaranya, tapi pada intinya emang kita nggak boleh jorok. Jadi saatnya udah servis, kita emang harus saatnya ya servis ya, masuk ke bengkel. Dan satu hal lagi, untuk oktan BBM-nya.
Menurut Toyota katanya mesin di Toyota Race ini bisa menggunakan BBM yang mungkin untuk di Indonesia ini secara oktannya itu bukan oktan tinggi ya, tapi tetap balik lagi ke pribadi. Kalau gue sendiri mungkin gue akan minimal taruh di oktan 92 untuk mesin turbo ini. Bismillah, assalamualaikum. Nah, berikutnya yang keempat, kita akan ngebahas fitur keamanan. Jadi untuk fitur keamanan, ini salah satu menjadi hot topic di Toyota Race, di mana Toyota Race itu memiliki TSS atau Toyota Safety Sense. Ini adalah fitur keamanan aktif dari Toyota yang biasanya ada di mobil Toyota di harga 500 jutaan ke atas. Tapi sekarang, ini disematkan ke dalam Toyota Race. Gue akan ngebuat simple aja teman-teman, ada apa aja sih dari TSS ini. Pertama, dia ada fitur untuk memberikan peringatan dan juga ngebantu ngerem jika kita terlalu dekat ke objek besar yang ada di depan, misalnya mobil. Terus juga kita dibantu dengan yang namanya warning atau suara saat kita keluar parkiran bila mana ada mobil yang tiba-tiba ngelewat di belakang kita. Terus pas kita nyetir, kalau kita ngelihat di cermin, misalnya ada bagian yang blind spot atau tidak terlihat, itu dia akan ada tanda lampu untuk ngasih tauin ada kendaraan di bagian blind spot tersebut. Terus dia untuk cruise controlnya itu juga udah adaptif. Jadi kecepatannya nggak konstan, dia akan mengikuti kecepatan mobil di depannya. Kalau emang mobil depan melan, cruise controlnya speednya juga akan ikutan melan. Terus dia ada warning atau peringatan juga kalau kita lagi di lampu merah, mobil depan udah mulai jalan tapi kita masih belum sigap gitu ya, belum tahu kalau misalnya udah saatnya untuk maju, itu juga akan dikasih tauin. Terus juga ada fitur yang cukup menarik di mana kalau kita lagi parkir, terus kita salah injak pedal yang mestinya kita nginjek rem tapi malah ngegas, dia maka akan menyesuaikan dan menahan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya nabrak di parkiran. Dan satu lagi teman-teman, TSS juga mempunyai fitur di mana kita bisa menjaga lajur mobil supaya tidak melenceng keluar dari garis atau marka jalan. Itu juga menurut gua sangat penting buat kita yang mungkin suka meleng kadang-kadang kalau lagi misalnya di jalan tol, suka meleng kanan kiri gitu, mengseng-mengseng kanan kiri. Nah teman-teman, selain fitur safety aktif tadi, masih ada beberapa fitur keamanan yang ada juga di Toyota Race ini. Kayak misalnya 6 buah airbag untuk yang varian atas, lalu juga ada Hill Start Assist, dan yang pribadi gue suka adanya VSC atau Vehicle Stability Control. Gokil sih, akhirnya ada juga di mobil di bawah 300 jutaan dari Toyota. Oke teman-teman, sekarang untuk yang terakhir, gue akan membagikan tips dalam memilih varian. Pasti teman-teman juga banyak yang memilih model itu ngambil variannya yang paling tinggi, mungkin karena nanggung, atau bisa juga untuk ngejar prestisnya. Tapi buat teman-teman yang mungkin pengen lebih jeli atau cermat lagi dalam memilih varian, gue akan mencoba memberikan beberapa tipsnya. Yang pertama, untuk memilih warna bodi. Kalian bisa memilih yang single tone maupun yang two tone. Tapi karena sebenarnya juga nggak ada keharusan untuk mengambil yang lebih mahal yaitu two tone, jadi kalau kalian yang lebih suka satu warna aja, kenapa nggak ambil yang single tone? Walaupun harganya hanya selisih di sekitar 2 jutaan, tapi ya lumayan juga sih, siapa tahu 2 jutanya bisa buat hal-hal positif lainnya. Selain itu teman-teman, yang kedua adalah untuk pemilihan yang varian TSS atau yang non-TSS. Dengan TSS, pastinya mobil kita secara safety-nya jauh lebih canggih, jauh lebih aman, jauh lebih tenang untuk drivernya. Tapi kembali lagi, sekedar untuk sharing, banyak juga pengendara yang mungkin belum siap atau terbiasa dengan TSS atau sistem keamanan aktif seperti itu. Ada yang malah justru jadi kagok, malah nyetirnya jadi nggak tenang karena terlalu berisik banyak suara, dan bahkan ada juga yang malah jadi suka nginjek pedal yang salah pada akhirnya saat mungkin kita kecepatan tinggi di jalan raya seperti itu. Walaupun tuh pada akhirnya kembali lagi hanya masalah untuk membiasakan, tapi saran gue tetap kalau mungkin kalian nggak terlalu merasa butuh untuk Toyota Safety Sense-nya, kalian bisa ambil yang non-TSS-nya. Lalu berikutnya teman-teman, ada beberapa fitur lagi kayak misalnya pedal shift. Pedal shift ini nggak tersedia di yang varian bawah. Kalau mungkin kita juga nggak butuh pakai pedal shift, hanya sekedar biar kelihatan keren aja, ya mungkin bisa dipertimbangkan juga ya. Karena kayak misalnya gue sendiri pun yang suka dengan sport, senang dengan balap, pedal shift ini termasuk jarang gue gunakan. Kita prakteknya harian lebih banyak menggunakan ya udah fitur otomatisnya aja ya yang kita pakai.
Dan masih ada beberapa fitur lainnya teman-teman yang mungkin bisa dipertimbangkan, butuh diambil atau nggak butuh diambil. Kayak misalnya juga aksen-aksen sporty yang ada di GR Sport ini, apakah butuh, atau juga lampu sen sekuensialnya apakah butuh atau nggak perlu yang HP sekuensial, yaitu bisa jadi salah satu bahan pertimbangan untuk memilih mana Toyota Race yang kalian senangi. Ya alhamdulillah teman-teman, berarti segitu dulu untuk review Toyota Race-nya. Terima kasih yang udah nonton dan semoga bisa bermanfaat. Dan sekali lagi gue ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Auto 2000 Permata Hijau yang sudah menyediakan waktu dan tempatnya untuk bisa gue mereview Toyota Race ini. Kalau teman-teman juga mungkin ada yang pengen request gue nge-review mobil-mobil baru lainnya lagi, apalagi yang masih ada di seputaran SUV atau 4x4, kalian bisa isi di kolom komentar, dan pastikan juga kalian udah subscribe. Kalau mungkin nanti pengen lihat gue nge-review banyak mobil-mobil baru lagi. Oke, sehat-sehat buat kalian semua. Sampai ketemu lagi di video The Car Vlog berikutnya. Dadah, assalamualaikum.